Kembali lagi di program kesayangan kita, Ada Kelas di ATV. Yang kedua, mengikuti ajarannya dengan sepenuh hati. Allah mengutus para rasul untuk kaumnya masing-masing. Allah mengutus Nabi Hud untuk kaum Ad, Nabi Soleh untuk kaum Samud, Nabi Su'aib untuk kaum Madian, Nabi Musa dan Nabi Isa untuk kaum Bani Israel. Hanya Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua bangsa. Sebagai manusia yang hidup pada zaman ini, kita wajib mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Karena ajaran kitab Nabi Musa dan Isa hanya berlaku pada zamannya saja. Kita wajib menaati Rasul karena taat kepadanya sama dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-80. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Barang siapa yang menaati Rasul, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Yang ketiga, anak-anakku sekalian, adalah menjadikan teladan dari sifat-sifat Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Di samping mengikuti ajaran-ajarannya, cara ketiga untuk mengimani Nabi dan Rasul, terutama keimanan kepada Rasulullah Muhammad SAW, adalah dengan menjadikan Rasulullah Muhammad SAW menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa zakarullaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Di antara sifat-sifat Rasulullah yang patut dijadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari antara lain, pertama, Rasulullah rajin beribadah kepada Allah. Sebagai umatnya, kita harus mencontoh Rasul yang selalu rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal. Yang kedua, Rasulullah adalah manusia yang paling jujur, tidak pernah berkata dusta, maka sebagai umatnya, kita harus senantiasa berlaku jujur kepada setiap orang. Yang ketiga, Rasulullah merupakan orang yang paling dapat dipercaya dalam memegang amanah, maka sebagai umatnya, kita harus memiliki sifat amanah kepada setiap orang. Yang keempat, Rasulullah adalah orang yang cerdas, maka kita harus menjadi umat yang cerdas dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Umat Rasulullah Muhammad SAW harus bisa menguasai ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu keduniawian. Ilmu agama harus menjadi kewajiban untuk dimiliki sebagai dasar pelaksanaan menjalankan perintah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa menafikan ilmu keduniaan sebagai bekal hidup kita di dunia untuk menjadi jembatan menuju kehidupan akhirat. Yang kelima, Rasulullah selalu menyampaikan kebenaran sepahit apapun kepada orang lain. Sebagai umatnya, kita pun harus bisa menyampaikan kebenaran walaupun dirasakan pahit. Dan yang ketujuh, Rasulullah selalu sabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah berputus asa. Maka sebagai umatnya, kita harus yakin dengan ketetapan yang telah Allah berikan. Kita harus sabar dan tidak boleh putus asa dalam melaksanakan tugas dan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak hebat yang soleh dan solehah, tak terasa kita sudah sampai di akhir pertemuan kita pada hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, menurut bahasa, Rasul berarti utusan. Menurut istilah, Rasul adalah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan ajarannya. Kata Nabi berasal dari kata naba yang berarti dari tempat yang tinggi.
Para nabi boleh menyampaikan wahyu yang diterimanya, tetapi tidak punya kewajiban atas umat tertentu atau wilayah tertentu. Kedua, hukum beriman kepada nabi dan rasul itu wajib. Yang ketiga, tugas Rasul adalah menyampaikan kebenaran wahyu Allah dan memberikan kabar gembira bagi mereka yang mengikuti kebenaran tersebut dan peringatan bagi umatnya yang menolak kebenaran wahyu Allah. Yang keempat, ada 3 hal penting tentang cara mengimani kepada Nabi dan Rasul, yaitu meyakini Nabi dan Rasul Allah serta Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang terakhir. Kedua, mengikuti ajarannya dengan sepenuh hati dan yang ketiga, dan menjadikannya Rasulullah Muhammad SAW menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, anak-anakku sekalian, Rasul Allah yang wajib kita ketahui, yang wajib kita imani ada 25. Yang keenam, para Rasul mempunyai sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Dan yang terakhir, yang ketujuh, dari 25 Nabi dan Rasul Allah, ada 5 Rasul Allah yang mendapatkan gelar Ulul Azmi, yaitu Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk lebih memahami lagi materi yang sudah Pak Farul sampaikan, yuk bersama-sama kita mengerjakan latihan soal berikut ini. Nomor 1. Menurut bahasa, Rasul berarti. 2. Firman Allah yang mewajibkan agar kita beriman kepada Rasul adalah. 3. Ancaman Allah terhadap orang yang tidak mau beriman kepada Rasul adalah sebagaimana dalam firman Allah surat. 4. Menyampaikan kebenaran risalah termasuk ke dalam. 5. Mengikuti ajaran Rasul merupakan cara kita dalam. 6. Rasul yang termasuk ulul azmi dan hidup pada masa Raja Namrud adalah. 7. Ulul azmi merupakan gelar yang diberikan kepada Rasul karena. 8. Nabi Saleh diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya kepada kaum. 9. Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya kepada kaum. 10. Tabligh merupakan salah satu sifat. Oke anak-anak hebat, sekarang saatnya kita mencocokkan jawaban Ananda. Nomor 1. Menurut bahasa, Rasul berarti. Jawaban yang benar adalah utusan. Bagaimana? Apakah benar jawaban Ananda? 2. Firman Allah yang mewajibkan agar kita beriman kepada Rasul adalah. Ini adalah Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 285. Bagaimana? Benarkah jawaban Anda? 3. Ancaman Allah terhadap orang yang tidak mau beriman kepada Rasul adalah sebagaimana dalam firman Allah surat. Jawabannya adalah Al-Quran surat Al-Fat surat ke-48 ayat 13. Bagaimana? Benar tidak jawaban Anda? 4. Menyampaikan kebenaran risalah termasuk ke dalam. Jawabannya adalah tugas Nabi dan Rasul. Bagaimana? Benarkah jawaban Anda? 5. Mengikuti ajaran Rasul merupakan cara kita dalam. Jawabannya adalah mengimani adanya Nabi dan Rasul. Benar tidak jawaban Anda? 6. Rasul yang termasuk ulul azmi dan hidup pada masa Raja Namrud adalah. Jawabannya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Benar tidak jawaban Anda? 7. Ulul azmi merupakan gelar yang diberikan kepada Rasul karena.
Jawabannya adalah kesabarannya yang luar biasa. Gimana? Benar tidak jawaban Anda? 8. Nabi Soleh diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya kepada kaum. Jawabannya adalah kaum Samud. Pasti benar jawaban Anda. 9. Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya kepada kaum. Jawabannya adalah semua kaum. Benar tidak jawaban Anda? 10. Tablik merupakan salah satu sifat. Jawabannya adalah sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Pasti benar ini jawaban Anda. Alhamdulillah, anak hebat. Tak terasa kita sudah sampai pada akhir pembelajaran kita pada hari ini. Semoga materi yang sudah Pak Fahrul sampaikan terkait iman kepada Nabi dan Rasul bisa Ananda pahami dan bisa menambah kecintaan kita kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Mari kita akhiri dengan membaca doa penutup majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.